Pernah nggak sih kita ngerasa gaji baru turun tapi seminggu kemudian udah lenyap entah kemana? Padahal kamu udah niat banget mau nabung bulan ini, tapi kok ya tetap aja gagal. Nah, percaya nggak? Walaupun gaji kamu kecil, kamu tetap bisa banget punya tabungan, asal tahu caranya. Yuk aku kasih tips beberapa realistisnya. Banyak orang gagal nabung karena prinsipnya, kalau ada sisa baru nabung, padahal justru harus dibalik. Nabung dulu, baru pakai sisanya. Misalkan kamu gajinya 3 juta, langsung pisahkan sekitar 10% dari hari pertama gajian. Jadi 300.000 langsung masuk ke rekening tabungan. Anggaplah itu kayak bayar tagihan ke diri sendiri. Disiplin dulu, hasilnya nanti kerasa. Kemudian yang kedua, coba pisahkan uangmu berdasarkan kategori kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, dan tabungan. Kalau kamu masih pegang uang cash, bisa pakai amplop fisik. Tapi kalau semua serba digital, manfaatkan e-wallet, rekening terpisah buat masing-masing kategori. Tujuannya biar kamu nggak ngerasa kaya, padahal uang itu udah ada posnya masing-masing. Tetap bisa menabung walau penghasilan kecil. Jadi kita akan bahas di video kali ini. Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari tapi tabunganmu selalu kosong? Setiap kali gajian rasanya lega, tapi beberapa hari kemudian uang itu hilang tanpa jejak. Bukan karena kamu boros, tapi karena hidup memang butuh kebutuhan yang nggak bisa kita tunda. Banyak orang merasa aku penghasilannya kecil, jadi ya wajar kalau nggak bisa nabung. Padahal sebenarnya menabung bukan hanya soal berapa besar uang yang kamu punya, tapi bagaimana kamu memperlakukan uang itu. Hari ini kita akan bicara pelan-pelan tentang bagaimana tetap bisa menabung walau penghasilan kecil, tanpa menyalahkan siapapun, tanpa membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, dan yang penting kita mau belajar memperbaiki sedikit demi sedikit. Untuk yang pertama, memahami arti sebenarnya menabung. Jadi buat sebagian orang, menabung terdengar seperti hal yang sederhana. Sisihkan sebagian uang lalu simpan, tapi di balik itu ada makna yang lebih dalam. Menabung bukan sekedar mengumpulkan uang. Menabung adalah latihan mengendalikan diri, latihan untuk menunda kesenangan hari ini demi ketenangan di masa depan. Menabung bukan berarti kamu harus hidup serba hemat atau pelit. Menabung adalah bentuk rasa sayang terhadap diri sendiri di masa depan. Karena kamu sadar, kamu nggak mau terus-terusan hidup dalam kekhawatiran. Jadi, langkah pertama sebelum mulai menabung bukan langsung menentukan angka atau persentase. Langkah pertama adalah memahami kenapa kamu ingin menabung. Apakah untuk punya dana darurat? Apakah untuk membantu keluarga? Atau sekedar ingin merasa aman tanpa takut kalau besok butuh uang mendadak? Menemukan alasan ini penting, karena dari sinilah semangat untuk konsisten akan muncul. Kita hidup di zaman di mana media sosial sering membuat kita membandingkan diri, melihat orang lain bisa liburan, belanja, beli rumah, kadang membuat kita merasa, kok aku belum berhasil ya? Tapi ingat, setiap orang punya titik mulai yang berbeda, dan menabung bukanlah perlombaan. Kalau penghasilanmu kecil, bukan berarti kamu gagal. Yang penting kamu tetap berusaha menyisihkan meskipun jumlahnya kecil. Karena yang membuat tabungan tumbuh bukan besarnya nominal, tapi kebiasaannya. Misalkan 10.000 setiap hari mungkin terlihat kecil. Tapi kalau kita dilakukan terus selama 1 tahun, itu sudah terkumpul 3.600.000-an. Dan kebiasaanmu akan lebih berharga dari angkanya. Ada satu prinsip sederhana tapi sangat kuat dalam dunia keuangan. Bayar diri sendiri dulu. Artinya, setiap kali kamu menerima penghasilan, sebelum membayar tagihan, sebelum jajan, kamu langsung sisihkan sebagian meskipun kecil untuk ditabung.
Kamu anggap tabungan itu bukan sia-sia, tapi kewajiban. Sama pentingnya dengan bayar listrik, sewa, atau makan. Misalnya, kamu gaji 3 juta, menyisihkan 5%, berarti 150.000. Mungkin terdengar kecil, tapi kalau kamu lakukan setiap bulan, kamu akan terkejut melihat hasilnya setelah beberapa tahun. Yang penting bukan jumlahnya, tapi konsistensinya. Langkah berikutnya, sadari kemana uangmu pergi. Banyak orang merasa gajiku kecil, padahal yang sebenarnya terjadi adalah uangnya bocor tanpa kita sadari. Coba lakukan eksperimen sederhana selama 1 bulan, catat semua pengeluaran, sekecil apapun, mulai dari makan, transport, cemilan, kopi, hingga pulsa. Kamu akan mulai sadar pola yang sebelumnya nggak terlihat. Mungkin ternyata kamu sering beli hal-hal kecil yang sebenarnya nggak perlu. Atau ternyata ada langganan digital yang masih aktif tapi jarang dipakai. Mengetahui kemana uang pergi bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi supaya kamu punya kendali. Karena kalau kamu tidak tahu arah uangmu, kamu bisa mulai mengarahkan sebagian ke tempat yang lebih bermanfaat, yaitu ke tabunganmu. Kamu nggak perlu rumit. Cukup bagi uangmu ke dalam 3 atau 4 porsi utama. Yang pertama, kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, transport, atau tagihan wajib. Yang kedua adalah kewajiban dan hutang, cicilan atau tanggungan. Yang keempat adalah tabung dan dana darurat. Yang kelima adalah hiburan dan kebutuhan pribadi. Kamu bisa pakai sistem amplop fisik atau pakai rekening digital terpisah. Tujuannya satu, supaya kamu tahu uang mana yang boleh dipakai dan mana yang harus kita simpan. Kalau semua uang tercampur di satu rekening, kamu akan cepat kehilangan kendali. Dengan sistem POS, kamu belajar mengatur diri, bukan hanya menahan diri. Jadi, jangan tunggu sampai punya penghasilan besar, baru mulai menabung. Mulailah dari sekarang. Sekecil apapun nominalnya, bayangkan kalau kamu menanam pohon. Kalau kamu menunggu punya lahan luas, kamu nggak akan mulai menanam. Tapi kalau kamu tanam 1 benih hari ini, mungkin kecil, tapi suatu hari nanti bisa jadi pohon yang besar. Begitu juga dengan menabung. Yang penting adalah konsistensi. Karena dari kebiasaan kecil inilah kamu sedang membangun masa depan yang lebih tenang. Menabung bukan berarti kamu harus menolak semua kesenangan. Kamu tetap boleh menikmati hidup, makan enak sesekali, nonton film, atau jalan-jalan ringan. Karena kalau kamu terlalu menekan diri menabung bisa terasa menyiksa, padahal tujuannya adalah membuat hidupmu lebih baik, bukan malah membuatmu kehilangan kebahagiaan. Jadi seimbangkan, sisihkan untuk tabungan, tapi tetap beri ruang untuk menikmati hasil kerja kerasmu. Hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang mensyukuri setiap proses yang kamu jalani. Pada akhirnya, menabung dengan penghasilan kecil bukanlah hal yang mustahil. Kuncinya adalah kesadaran, kebiasaan, dan kesabaran. Gak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yang penting kamu terus berproses, sedikit demi sedikit, bulan demi bulan. Mungkin sekarang jumlahnya masih kecil, tapi setiap rupiah yang kamu simpan hari ini adalah bentuk komitmenmu untuk masa depan yang lebih aman dan tenang. Karena menabung bukan hanya tentang uang, menabung adalah tentang menghargai diri sendiri. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi terbesar untuk versi dirimu yang lebih baik nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga ini bisa menjadi pengingat lembut bahwa kamu mampu sekecil apapun penghasilanmu. Yang penting kamu mulai terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan video-video terbaru kami selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.